Shalom adik-adik yang ada di rumah, apa kabar semuanya adik-adik? Selamat pagi semuanya ini. Oh, adik-adik yang manis-manis, adik-adik yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Mungkin sekarang ada sukacita? Amin. Amin ya, amin. Oke. Jumpa lagi dengan kakak ya, Kak Tommy dan Kak John May, Kak Haris ya. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satukan hati kita berdoa supaya ibadah kita pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan kita bisa diberkati oleh pujian-pujian dan firman Tuhan nantinya. Baik adik-adik, mari kita tundukkan kepala, lipat tangan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada hari ini. Kami boleh ada sampai saat ini itu berkat kasih Tuhan terhadap kami. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Tuhan berkati kami semua, baik itu kami kakak-kakak sekolah minggu dan adik-adik yang ada di rumah juga. Tuhan berkati supaya bisa mendapatkan hikmat dan pencerahan dari firman Tuhan yang nanti akan disampaikan. Kami serahkan ibadah kami ini Tuhan hanya ke dalam tangan kasih-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya baik adik-adik, kita nyanyikan pujian kita, Bapakku datang padamu. Pujian lagi, bangkit suruhkan nama Yesus. Baik adik-adik yang ada di rumah, yang lagi duduk, ayo berdiri. Kita bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Bangkit
kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus benteng-benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit serukan nama Yesus. Nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Oke, terima Tuhan. Inilah satu lagi. Biarpun kita nyanyikan satu pujian lagi, biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu takkan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu takkan beranjak dariku. Takkan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Biarpun gunung-gunung beranjak, biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu takkan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Baiklah adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kakak minta adik-adik yang ada di rumah, nanti pas firman Tuhan dimulai, adik-adik harus mendengarkannya dengan baik. Yang adik-adik kita nyanyikan firman Tuhan, kita pujian kita, aku siapkan hatiku Tuhan. Siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku, ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Saya persilakan kepada hambanya yang menyampaikan firman Tuhan. Shalom adik-adik semuanya, selamat pagi, apa kabar? Senang sekali ya ketemu di pagi hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu sebelum kita mendengar firman Tuhan ya. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini. Kami masih ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih kami masih boleh menikmati hari ini, pagi hari ini dengan sukacita. Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berikan hikmat, pengertian, Roh yang Kudus menolong kami untuk kami mengerti apa yang kami baca, apa yang kami dengar. Terima kasih Bapa, mampukan kami juga untuk melakukannya, sehingga apa yang kami dengar ini, firman Tuhan yang kami dengar ini boleh berbuah di kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, pagi hari ini kita mendengarkan firman Tuhan dengan tema 5 roti dan 2 ikan. Apa tadi? 5 roti dan 2 ikan. Adik-adik pasti udah pernah dengar ceritanya ya. Tapi nggak ada salahnya kita baca lagi firman Tuhan sehingga kita ingat ya, dapat diingatkan terus perihal firman Tuhan. Bacaan firman Tuhan kita dengar dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Kita baca pelan-pelan ya. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Yesus, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang
lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Ya, adik-adik, itu ya firman Tuhan yang kita dengar. Yesus memberi makan 5.000 laki-laki, belum terhitung yang perempuan, yang anak-anak. Nah, tadi kita udah baca ya, apakah Tuhan Yesus dan murid-muridnya membawa bekal cukup untuk 5.000 orang? Atau ada yang masak, ibu-ibu masak-masak gitu untuk sebanyak 5.000 orang? Tadi dari mana? Bagaimana Tuhan Yesus memberi mereka makan? Ya, jadi di antara 5.000 orang, kata murid-muridnya, ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Nah, kuncinya di sini ya. Kuncinya adalah seorang anak yang didapati seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Nah, kita pelajarin ya apa yang kita baca ini, bahwa ada seorang anak di antara 5.000 orang laki-laki itu. Ya. Nah, tentunya anak ini namanya anak-anak, nggak mungkin dia jalan sendiri ya, pasti dia sama orang tuanya ya. Nah, yang kita pelajari di sini, anak ini adalah dia ikut orang tuanya. Orang tuanya mendengar, oh di sana ada Tuhan Yesus, ada Yesus akan berkhotbah. Nah, biasanya Yesus melakukan mujizat, jadi banyak orang berbondong-bondong, termasuklah anak ini, ya. Dan karena si anak ini rupanya mereka punya kebiasaan bawa bekal. Ya, ingat ya, bawa bekal dalam bepergian. Anak ini kebiasaan membawa bekal. Nah, kita pelajari di sini adalah, adik-adik ada nggak yang pernah papa mama bilang, ayo nih bekalnya nih, males bosen, nanti aja jajan gitu ya. Nah, rupanya anak ini dengar-dengaran sama orang tuanya. Ayo kita bawa roti sama ikan untuk bekal kita nanti ketika kita mendengar Tuhan Yesus khotbah. Nah, anak ini pun taat. Jadi satu, kita pelajari, anak ini punya hati yang taat kepada orang tuanya, dengar-dengaran ya. Dia dengar-dengaran dengan mentaati orang tuanya yang meminta dia membawa bekal 5 roti dan 2 ikan. Itu satu ya. Jadi anak ini bawa bekal, rajin dia. Dia tahu pasti nanti aku lapar, pasti nanti aku butuh. Ya, yang kedua, ya. Rupanya pada saat Tuhan Yesus nanya ke murid-muridnya, bagaimana nih kita harus menyiapkan makanan? Lalu murid Yesus mendapati anak itu kan. Lalu muridnya bilang ke anak itu, "Dek, boleh nggak minta roti jelai dan 2 ikan?" Boleh om. Nah, ya. Karena kita perlu nih, ada 5.000 orang. Nah, nanti kita lihat Tuhan Yesus akan berdoa dan kita akan lihat mujizatnya, kata murid Tuhan Yesus gitu ya, mungkin ya yang nggak tertulis di sini. Nah, ketika murid Tuhan Yesus itu meminta roti itu dan ikan ke anak ini punya hati yang memberi, hati yang tergerak hatinya untuk memberi ya. Jadi bisa nggak sih anak ini bilang, enggak, ini kan bekal aku, nanti kalau aku lapar aku makan apa? Tapi itu tidak dilakukannya ya. Rupanya anak ini punya hati yang mengasihi, punya hati yang senang memberi gitu ya. Dan dia ingin terlibat juga. Wah, kasih makan 5.000 orang nih dengan 5 roti dan 2 jelai, gimana caranya gitu ya.
tapi dia punya hati yang senang memberi. Dan dia menyerahkan 5 roti jelai dan 2 ikan. Padahal tuh bekalnya loh, dia gak kebayang tuh, nanti aku lapar kalau aku kasih. Dia gak kepikiran seperti itu, dia kasih dengan sukacita. Lalu apa yang kita lihat? Lalu Tuhan Yesus menerima 5 roti dan 2 ikan. Dia berdoa, lalu dibagi-bagi dengan cara yang ajaib, sehingga dengan 5 roti 2 ikan 5.000 laki-laki dapat makanan itu. Belum terhitung ya yang perempuan dan anak-anak ya, karena dulu zaman Yahudi dulu laki-laki yang dihitung ya. Jadi kita lihat bahwa seorang anak ini sudah memberikan yang terbaik untuk pelayanan Tuhan Yesus. Nah, sekarang adik-adik, dengan cerita ini, dengan firman Tuhan ini, Tuhan Yesus juga mau kita seperti anak kecil ini, mau memberi dengan sukacita, menopang pelayanan, ya, nggak boleh pelit, ya, hemat boleh, ya, pelit nggak boleh. Ingat ya, hemat oke, pelit no, gitu ya, punya prinsip seperti itu. Yang kita lihat, ternyata setelah dibagi-bagi dan makan kenyang semuanya, ada yang sisa nggak? Wow, ternyata ada sisanya, ya. Ayo coba nanti adik-adik baca berapa sisanya, ya. Nanti boleh dijawab. Ya, jadi dengan Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. 5 roti 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki. Yang perempuan belum kehitung. Yang anak-anak apalagi? Pasti ada anak-anak dong ya. Ini aja anak-anak nih, si yang punya roti ini seorang anak. Ya pasti anak-anak banyak juga. Jadi bagaimana adik-adik dengan firman Tuhan ini, kita punya hati yang mengasihi, memberi, dan ingat mungkin pesan yang dapat kita ambil juga bahwa anak ini rajin bawa bekal kemana-mana. Bepergian dia bawa bekal, itu pelajaran yang bisa kita tarik bersama ya. Baik adik-adik, itu firman Tuhan di pagi hari ini. Ya, nanti baca ulang lagi ya. Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Nah, tugas adik-adik adalah menceritakan ulang dengan singkat tentang bacaan kita hari ini. Kakak nggak ngasih ayat hafalan, tapi kakak ingin adik-adik membaca firman Tuhan ini dan menceritakan kembali dengan singkat. Oke? Ya, demikian adik-adik ya, kita tutup dalam doa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, bagaimana seorang anak yang punya hati memberi, hati yang taat, ketika murid Tuhan Yesus meminta apa yang dia miliki, dia memberi dengan sukacita, sehingga menjadi berkat bagi 5.000 orang. Tuhan Yesus, kami juga mau seperti itu. Segala yang kami miliki, kami mau Tuhan pakai. Pakailah hidup kami, pakailah seberapa yang ada di dalam hidup kami ini ya Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, sehingga banyak orang diberkati dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik adik-adik, itu firman Tuhan yang kita dengar, adik-adik ya. Adik-adik tetap semangat, biarlah sukacita senantiasa memenuhi hati dan pikiran kita semua. Kita terima berkat dari Bapa di surga. Bapa di surga, biarlah berkat yang berlimpah, penyertaan dari Tuhan Yesus dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita semua, menyertai adik-adik semuanya, dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang
kembali ke dunia ini untuk yang kedua kalinya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.